Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya kita semua ada di dalam kekuatan dan penghiburan daripada Tuhan. Ingatlah bahwa segala sesuatu yang terjadi, semua ada di dalam kendalinya Tuhan. Tuhan menyiapkan rancangan yang terbaik bagi kita sekalian. Mari hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan, dan tema firman Tuhan yang saya ingin bagikan kepada kita adalah tentang langit yang baru dan bumi yang baru. Ya, ini adalah tentang surga. Saudara, surga itu adalah tempat akhir kita, pelabuhan kita. Tuhan menyiapkan yang terbaik bagi kita. Dan Tuhan ingin kita semua masuk di dalam surga. Yesus selama dia masih hidup, dia mempromosikan tentang kerajaan surga. Dan Alkitab pun banyak berbicara, saudara, dengan berbagai istilah tentang surga. Ada yang dikatakan sebagai rumah Bapa, Yerusalem yang baru, dan langit yang baru, dan bumi yang baru. Bagi saudara sendiri, kira-kira apa bayangan saudara tentang surga? Ada banyak orang, saudara sekalian, yang menganggap bahwa surga adalah sesuatu yang nggak jelas, tidak real. Nanti sajalah, tunggu ketika kita nyampe di sana, akan seperti apa surga itu. Ada juga yang berpandangan bahwa, oh nanti di surga itu semua orang yang ada di sana pakai baju putih, jubah putih semua. Nah, ini bagi orang yang suka baju warna merah, warna kuning, warna hijau, mereka akan menganggap bahwa surga itu adalah tempat yang membosankan, monoton. Padahal sebenarnya baju putih itu adalah gambaran sebenarnya dari kesucian hidup, ketulusan hati, dan kemurnian hidup. Ada orang yang membayangkan bahwa surga itu adalah dunia roh, di mana kita semua itu akan mengambang, terbang ke sana ke sini seperti asap. Ada juga saudara yang membayangkan bahwa oh nanti di surga itu adalah tempat di mana kita menyanyi-nyanyi, kita memuji Tuhan. Ya, ada benarnya. Tapi ingatlah bahwa di surga itu kita bukan 10 tahun, 20 tahun, selama-lamanya. Apakah selama-lamanya itu hanya diisi dengan memuji dan menyembah Tuhan? Dan bagi orang yang tidak suka nyanyi dan berkata bahwa jangankan nyanyi, nafas aja saya fals. Nah, bagi orang-orang yang seperti ini, surga akan menjadi siksaan bagi mereka. Tempat yang menyusahkan bagi mereka. Ada begitu banyak, saudara sekalian, gambaran tentang surga yang sering kali kita dengar. Ada juga secara sederhana orang akan bilang bahwa oh, surga itu adalah tempat di mana kita akan bersantai, bermalas-malasan, makan dengan bebas, minum dengan leluasa, jadi tidak ada batasan-batasannya. Tetapi saudara sekalian, hari ini saya ingin sama-sama kita belajar tentang apa kata Alkitab tentang langit baru, bumi baru, tentang surga. Nah, mari kita akan lihat saudara sekalian permulaan kehidupan manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa ketika mereka ada di Taman Eden. Ya, kehidupan manusia pertama adalah kehidupan yang ideal, kehidupan yang betul-betul sempurna, saudara. Dan ini dapat memberikan gambaran kepada kita akan surga di masa yang akan datang. Ya, sewaktu Adam dan Hawa diciptakan di bumi ini, ia tidak diciptakan bukan hanya untuk hidup setahun, 10 tahun, atau 100 tahun. Tuhan merancang menciptakan manusia ini untuk hidup selama-lamanya. Memiliki keturunan beranak pinak, sehingga akhirnya bumi ini akan penuh dengan keturunan-keturunan ilahi. Jadi awalnya, bumi ini disiapkan memang untuk menjadi surga bagi Adam, Hawa, serta keturunannya. Di sana tidak ada penyakit, di sana tidak ada kesedihan, tidak ada kematian, dan tidak ada ukuran waktu. Saat itu Adam belum ditentukan usianya, karena mereka belum jatuh di dalam dosa. Dan utamanya lagi, di Taman Eden ketika itu, ada fellowship, ada persekutuan tanpa batas antara pencipta dengan yang dicipta, antara manusia dengan Adam dan Hawa. Manusia dan Bapa bisa bertegur sapa. Mereka bisa berbicara dengan akrab satu dengan yang lain. Bukankah ini menggambarkan bahwa surga adalah sesuatu yang indah, saudara? Dan tahukah saudara apa kegiatan manusia pertama ketika itu di Taman Eden atau surga mula-mula itu? Di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 15 berkata demikian. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara.
taman itu. Ternyata di Taman Eden, di surga mula-mula itu, tidak ada pengangguran. Adam dan Hawa diberikan mandat, diberikan tugas untuk bekerja, untuk mengusahakan dan memelihara taman. Ada orang berpikir bahwa kita ini bekerja gara-gara manusia jatuh dalam dosa. Sehingga akibatnya kita harus berjerih lelah, bersusah payah. Tapi sebenarnya ketika itu manusia belum jatuh dalam dosa. Dan Tuhan memerintahkan Adam untuk bekerja. Tetapi tentu saja berbeda, saudara, bekerja sebelum jatuh dalam dosa dengan bekerja setelah jatuh dalam dosa. Pada saat Tuhan memberikan perintah kepada Adam, bekerja itu adalah satu kehormatan. Melakukan tugasnya Tuhan, bukan? Dan bekerja itu adalah hakikat kehidupan manusia. Tuhan memberikan dua tangan untuk bekerja, melakukan kehendak Tuhan. Tuhan memberikan pikiran untuk dipakai, untuk diolah, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Jadi bekerja itu adalah satu kebanggaan bagi manusia ketika itu. Tapi apa terjadi ketika manusia sudah jatuh dalam dosa? Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 17 dikatakan demikian. Kata firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Perhatikan kata itu. Terkutuklah tanah karena engkau. Tuhan mengutuk tanah yang diinjak oleh Adam. Tuhan tidak pernah mengutuk Adam. Tuhan tidak pernah mengutuk manusia. Yang Tuhan kutuk adalah tanah. Tempat di mana Adam berdiam. Sehingga akibatnya apa? Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Inilah bedanya saudara bekerja sebelum jatuh dalam dosa dengan setelah jatuh dalam dosa. Sebelum jatuh dalam dosa, bekerja itu adalah satu kehormatan, satu kebanggaan, dilakukan dengan sukarela. Tetapi setelah jatuh dalam dosa, pekerjaan adalah suatu kegiatan yang terpaksa. Mereka harus mengolah tanah dengan mati-matian karena tanah telah dikutuk oleh Tuhan menjadi tanah yang tandus, tanah yang gersang. Sehingga untuk mencari rezeki, mencari nafkah, mereka harus bersusah payah. Lihat bedanya saudara, bekerja karena jatuh dalam dosa dengan bekerja sebelum jatuh dalam dosa. Jadi setelah Adam jatuh dalam dosa, maka dua hal terjadi. Manusia bisa mati. Adam dihitung usianya hingga matinya kelak. Dan kemudian yang kedua, bumi ini menjadi terkutuk. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bumi ini tempat di mana kita berdiam, tempat di mana Adam pernah berjejak, menjadi tanah yang telah dikutuk oleh Tuhan. Sehingga kita tidak punya harapan apa-apa lagi terhadap bumi yang kita injak ini, yang kita hidupi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, namun beberapa ribu tahun kemudian, Tuhan memberikan pengharapan baru kepada manusia melalui seorang nabi yang bernama Nabi Yesaya yang menubuatkan akan hadirnya bumi yang baru dan langit yang baru bagi umat manusia. Di dalam Yesaya 65 ayat 17 dikatakan, sebab sesungguhnya aku menceritakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul dalam hati. Nabi Yesaya menubuatkan bahwa suatu saat di depan nanti akan ada langit yang baru yang akan menggantikan langit yang lama. Akan ada bumi yang baru yang juga akan menggantikan bumi yang sudah dikutuk ini. Nabi Yesaya mengistilahkannya dengan satu frasa, langit baru, bumi baru. Ini tak terpisahkan saudara. Dan kurang lebih ada 10 ayat yang menceritakan, menyebutkan tentang langit baru dan bumi baru. Saudara tidak akan menjumpai hanya ada kata langit barunya saja atau bumi barunya saja. Mereka ada di dalam satu kesatuan. Langit baru dan bumi baru. Langit baru dan bumi baru yang
dinubuatkan oleh Nabi Yesaya ini adalah pengganti daripada langit yang sudah kotor dan penuh dengan polusi dan racun yang kita diami hari-hari ini. Dan juga sebagai pengganti dari bumi yang sudah penuh dengan kejahatan dan yang sudah dikutuk ini. Pada akhirnya nanti bumi akan dihabisi bukan lagi dengan air bah, tetapi dengan jilatan api. Entahkah itu lewat peperangan, entahkah itu karena bom nuklir, entahkah itu saudara sekalian karena gunung berapi, ataukah karena meteor atau bintang jatuh. Tetapi yang pasti adalah bahwa Alkitab berkata, satu saat bumi ini akan dihabisi, unsur-unsurnya akan dihancurkan oleh api dan belerang. Tidak ada yang bisa menghindar, tidak ada yang bisa melarikan diri, dan keadaan ini tidak bisa dicegah, saudara. Tetapi bersyukurlah bahwa sebelum itu semua terjadi, Tuhan akan sudah terlebih dahulu mengangkat setiap kita di dalam perjumpaan di udara bersama dengan Yesus, kekasih hati kita. Amin, saudara. Ya, jadi saudara, langit baru dan bumi yang baru akan disiapkan untuk menggantikan langit baru dan bumi lama yang saat ini kita sedang diami. Ayat ini berkata hal-hal yang dahulu tidak diingat lagi dan tidak timbul dalam hati kita lagi. Jadi artinya kita tidak akan pernah merindukan apa yang pernah kita punya. Kita tidak akan pernah rindu dengan semua prestasi yang ada di dunia ini, saudara. Status kita di bumi ini tidak akan kita inginkan lagi. Tidak akan kita ingat-ingat lagi. Kekayaan, kepemilikan kita akan barang-barang di bumi ini tidak akan kita rindukan lagi, saudara. Karena kita sudah menerima yang jauh lebih indah daripada itu di langit baru dan bumi baru, yaitu kehidupan kekal di dalam sukacitanya Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya Alkitab berkata berbahagialah mereka yang mati sejak dari sekarang ini. Mengapa? Karena mereka tidak lagi diikat oleh unsur-unsur dunia yang telah dikutuk oleh Tuhan dan yang akan dihancurkan. Bersyukurlah mereka, orang tua kita yang telah terlebih dahulu Tuhan panggil. Haleluya. Jadi saudara, berdasarkan nubuatan daripada Nabi Yesaya ini, maka langit, bumi yang baru, langit yang baru, inilah surga kita kelak. Inilah surga kita nantinya. Dan Nabi Yesaya menggambarkan bahwa langit baru, bumi baru berarti inilah tempat di mana kita akan berpijak. Tempat di mana kita akan menjalani kehidupan di surga nantinya. Ada bumi yang akan diinjak oleh kita. Dan ada langit yang akan kita tatap di sana nantinya, saudara. Selanjutnya, di dalam Yesaya 66 ayatnya yang ke-22. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru, yang akan kujadikan itu, tinggal tetap di hadapanku, demikianlah firman Tuhan, demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Saudara, langit baru dan bumi baru adalah tempat di mana kita akan menetap sampai selama-lamanya. Tempat permanen kita. Kita tidak akan pindah-pindah lagi. Kita tidak akan kesusahan lagi mencari tempat tinggal. Kalau di dunia ini kita adalah kontraktor, kontrak sana, kontrak sini. Tetapi nanti di sana, saudara, kita sudah memiliki couplingnya masing-masing. Haleluya. Kita akan ada di langit yang bersih, yang cerah, yang sudah tidak ada lagi racun dan kotoran dan polusi. Kita ada di bumi, saudara, yang sudah tidak dikutuk lagi. Tidak ada lagi kejahatan, tidak ada lagi penderitaan, kesusahan, dan tidak ada lagi hutang. Puji Tuhan, saudara. Nah, firman Tuhan ini berkata bahwa bumi dan langit yang baru ini akan dijadikan. Jadi artinya di zaman Nabi Yesaya itu belum dijadikan. Tetapi saudara, di beberapa ribu tahun kemudian, di masa Yesus, Yesus pernah berkata, di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Yesus berkata ini kepada pejuang-pejuang iman, kepada saudara dan saya,
kepada mereka yang mungkin saat ini sedang menghadapi tantangan, menghadapi cobaan. Mereka berusaha untuk tetap ada di dalam jalan kebenaran, walaupun iblis dan dunia ini berusaha menarik mereka untuk berjalan, berpindah menuju kepada kebinasaan. Mereka yang tetap menderita karena Kristus, Tuhan katakan jangan gelisah. Percayalah kepada Allah. Percaya juga kepada Yesus. Kenapa? Berikutnya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, Yesus menggenapi apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Bahwa sewaktu-waktu nantinya akan ada langit baru dan bumi baru. Dan Yesus berkata, akulah itu, aku menyiapkan rumah bagi engkau dan bagi kita sekalian. Saudara, perkataan Yesus ingin menunjukkan kepada kita bahwa Yesus menyiapkan tempat yang terbaik bagi kita. Dan Yesus membahasakannya dengan kata rumah. Rumah Bapa. Saya senang saudara dengan istilah yang digunakan oleh Yesus. Karena Yesus tidak berkata, aku pergi untuk menyediakan goa bagimu. Aku pergi menyediakan alam gaib bagimu. Tidak saudara, Yesus menyediakan rumah. Bukankah ini adalah istilah yang dekat dengan keseharian kita, saudara? Karena rumah itu adalah tempat di mana kita berkumpul dengan keluarga kita, bercengkrama dengan mereka. Rumah adalah tempat di mana kita bisa mencurahkan isi hati kita dengan sesama kita. Rumah tempat di mana kita bisa istirahat, bisa menenangkan diri, bisa menepi dan menyepi sejenak. Betul, saudara? Walaupun kita bepergian ke berbagai tempat, ya kita jalan-jalan ke Prancis, ke Jerman, ke Belanda, tetapi kita pasti akan selalu rindu yang namanya rumah. Saudara, surga adalah rumah kita, tempat di mana kita akan pulang ke sana. Kita akan kembali. Jadi surga bukan sesuatu yang tidak nyata, bukan sesuatu yang hanya ada di angan-angan saja, sesuatu yang tidak jelas. Yesus berkata, surga itu seperti rumah, tempat di mana kita akan bercengkerama dengan orang-orang yang ada di dalamnya. Kita akan kembali bertemu dengan Yesus, karena Yesus berkata, aku akan menemui engkau dan engkau akan bersama-sama dengan aku. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus ingin memulihkan apa yang rusak di Taman Eden, saudara. Persekutuan dengan Bapa yang sempat terhilang pada saat itu dipulihkan kembali. Sehingga kemudian di Eden yang kedua, kita bersama dengan Yesus ada di dalam satu fellowship tanpa batas. Ada satu persekutuan tanpa batas. Dan kita akan kembali bersama-sama dengan orang-orang yang tetap beriman. Nantinya kita akan jumpai di dalam reuni yang besar di surga yang kekal. Haleluya. Surga adalah rumah kita. Itulah langit kita, itulah bumi yang baru. Saudara, firman ini bertujuan untuk mengencourage kita, memberi semangat kepada kita, untuk kita tidak takut dengan kematian. Karena kematian hanyalah jembatan emas yang memindahkan kita dari langit dan bumi yang lama ini menuju kepada langit dan bumi yang baru yang disiapkan Tuhan yang terbaik bagi kita sekalian. Amin, saudara. Kita sedang on the way ke sana. Kita sedang bergerak maju menuju ke surga yang kekal. Haleluya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi sampai di sini, paling tidak kita ada gambaran bahwa langit baru dan bumi yang baru itu bukanlah dunia yang asing, yang tak terbayangkan oleh kita. Karena ternyata di langit baru dan bumi baru itu kita mengenal kata rumah. Dan kita juga mengenal kata kerja. Seperti apa yang dilakukan oleh Adam pada saat dia ada di Taman Eden. Haleluya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebagai bagian daripada penutup adalah karena langitnya baru, buminya baru,
maka tubuh yang bisa tinggal di sana pun haruslah tubuh yang baru. Daging, darah, tulang kita ini tidak punya tempat di langit baru dan bumi baru, saudara. Tubuh kita ini akan kembali kepada debu, bahan bakunya, saudara sekalian. Tubuh kita ini akan kembali lagi kepada tanah. Tetapi kehidupan kita yang sesungguhnya, roh kita, tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan, itu akan bangkit. Jadi saudara sekalian, yang akan mendiami langit baru dan bumi baru, itu adalah tubuh kemuliaan atau tubuh kebangkitan. Seperti apa itu tubuh kemuliaan? Seperti apa itu tubuh kebangkitan? Yesus pernah memberi contoh sesaat, saudara. Setelah Yesus bangkit dari kematian, Yesus masih sempat hidup selama 40 hari untuk menunjukkan, saudara sekalian, bagaimana keberadaannya di dalam, saudara sekalian, bentuk tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan. Nah, saudara perhatikan bahwa tubuh Yesus di dalam tubuh kemuliaan itu adalah tubuh yang bercitrakan sama dengan tubuh jasmani. Artinya matanya dua, tetap ada hidungnya, tetap ada telinga, ada tangan, bisa menyentuh, bisa disentuh. Ya, Yesus kan pernah disentuh oleh Thomas, saudara. Yesus ingin menunjukkan betapa tubuh kemuliaan itu mirip dengan tubuh jasmani. Bedanya apa? Bedanya adalah sekalipun bercitrakan tubuh jasmani, namun kualitasnya baru. Karena apa? Karena tubuh kemuliaan atau tubuh kebangkitan itu tidak bisa rusak, tidak bisa luka, dan tidak bisa mati, saudara. Yesus memberikan gambaran kepada kita bahwa kurang lebihnya nanti tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan kita adalah sama seperti tubuh kebangkitannya Yesus. Yesus bisa makan juga, bukan saudara? Yesus makan ikan ketika Yesus ada dalam tubuh kebangkitannya. Tetapi Yesus makan ikan bukan karena dia lapar, bukan karena kebutuhan. Dia lakukan karena dia suka, karena dia mau. Tetapi bukan sebagai kebutuhan karena kalau tidak makan nanti bisa mati. Tidak, saudara. Karena hal kerajaan Allah itu bukan lagi soal makan dan minum. Tetapi paling tidak Yesus menggambarkan, saudara sekalian, bahwa citra tubuh jasmaninya itu masih tetap nampak. Tetapi dengan kualitas yang sudah dibaharui. Jadi bersyukurlah saudara sekalian bahwa tubuh kebangkitan kita yang dibangkitkan oleh Tuhan dalam kemuliaan, itulah yang akan mendiami langit yang baru dan bumi yang baru ini. Hari ini saudara sekalian, kemana arah orientasi kita? Apakah kita hanya berorientasi, saudara sekalian, kepada langit dan bumi yang lama ini, yang satu saat akan habis dibakar oleh api, dan akan lenyap dan tidak akan diingat lagi? Ataukah kita sudah mulai berorientasi ke tempat kita kelak, langit baru dan bumi baru yang disiapkan Tuhan bagi kita? Jangan cintai hartamu yang ada di dunia, karena itu semua akan dilahap oleh api. Tapi cintai apa yang akan engkau miliki di surga kelak. Hiduplah di dalam kebenaran, karena hanya orang-orang yang hidup dalam kebenaran itulah yang akan ada di langit baru dan bumi yang baru. Sekalipun kita hidup di tengah dunia ini, tetapi kita mulai melatih diri untuk hidup di dalam pola hidup langit baru dan bumi yang baru. Apa itu? Hidup dalam kasih. Lepaskan kebencian, lepaskan sakit hati, lepaskan ikatan-ikatan akan dunia ini, saudara. Karena kita sedang mengarah menuju tempat yang baru yang Tuhan siapkan bagi kita sekalian. Hari ini saudara sekalian, tetap bersemangat dan arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Satu kali kelak, ketika sangkakala Allah berbunyi, Dia akan menjemput kita para salehnya. Ada perjumpaan yang manis di udara antara kita dengan Yesus, muka dengan muka. Dan di langit baru dan bumi baru, kita akan kembali bersama-sama bertemu di dalam kekekalan yang tidak ada batasnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar pada hari ini, biar firman-Mu boleh dapat meneguhkan, menguatkan, mengokohkan iman kami, agar kami mengarahkan hidup kami Tuhan, menuju kepada langit baru dan bumi yang baru. Hidup yang masih sisa ini, kami gunakan untuk berkarya bagi sesama kami, sambil kami mulai berbenah, kami mulai berkemas, mempersiapkan hati kami, hidup kami, tubuh kami, untuk masuk di dalam kekekalan yang kekal. Terima kasih Bapa di surga, berkati anak-anak-Mu, berkati setiap kami semua, sehingga kami boleh tetap kuat menantikan saat di mana Engkau datang kali yang kedua. Kami tetap mempertahankan iman kami sampai langkah yang terakhir. Terima kasih Tuhan. Biarlah berkat-Mu turun atas kami sekalian. Hari ini, kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, persekutuan akan Roh Kudus ada menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetap bersemangat, sekalipun kita ada di dalam dunia ini, tetapi hati dan pikiran kita sudah diarahkan ke langit baru dan bumi baru yang disiapkan Tuhan bagi kita sekalian. Immanuel, Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Amin.